Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk semangat, untuk roh yang terus menyala-nyala yang ada di dalam diri setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Kamis 4 Juli 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, kami yang di Amerika Serikat hari ini tanggal 4 Juli sedang merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Sehingga ini merupakan hari libur besar ya. Dan Amerika hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-248. Maka buat setiap kita yang ada di Amerika, saya mengucapkan merdeka, merdeka, merdeka ya. Merdeka dari apa? Amerika Serikat itu ternyata merupakan jajahan dari Inggris, Bapak Ibu sekalian ya. Dari Inggris, dan pada tanggal 4 Juli tahun 1776 mendeklarasikan kemerdekaannya dari kota Philadelphia. Kalau di Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ditandatangani dan disampaikan oleh Soekarno-Hatta, tapi di Amerika Serikat disampaikan oleh Presiden pertama Amerika, yaitu Thomas Jefferson. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kan kemudian dalam perjalanannya Amerika setelah merdeka menjadi negara yang amat sangat kuat, sehingga disebut negara superpower
dan kemudian secara ekonomi kuat, kemudian secara keamanan militernya kuat, dan kemudian banyak hal yang menarik sehingga banyak orang kepingin tinggal di Amerika Serikat, ya. Maka itu banyak imigran datang ke Amerika Serikat. Nah, hari ini kita-kita yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita juga menjadi orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu sekalian. Merdeka dari apa? Merdeka dari perbudakan atau penjajahan iblis, ya. Nah, saya harap Bapak Ibu sekalian, kalau Amerika menjadi negara yang superpower, negara yang begitu amat sangat kuat, seharusnya setiap kita yang sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus juga menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya kuat, tapi luar biasa kuat. Karena kita punya kelebihan lebih daripada Amerika Serikat, ya. Sebab kita ini yang pertama, kita ditebus, kemudian diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita itu menjadi milik kepunyaan Allah. Dan selanjutnya, karena cintanya Tuhan kepada kita, Tuhan tidak kepingin kita sendirian, maka diutuslah Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, untuk tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Alkitab bilang Roh Kudus itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka adalah hal yang aneh kalau kita menyebut dirinya orang Kristen dan kemudian lemah, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang Kristen itu seharusnya menjadi pribadi yang kuat. Apapun yang terjadi, bahkan Yesus bilang begini, ya, ada angin, ada badai, ada banjir, kita-kita ini yang ada di dalam Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dengan taat dan setia, kita nggak akan pernah bisa digoyahkan, ya. Sekarang mari kita buka Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan, ya. Di sini ayat firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita itu bukan sekedar merdeka kata orang, tapi kita ini sungguh-sungguh merdeka. Ya, jadi Kristus itu, korban Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib sudah lebih daripada cukup untuk menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Maka itu jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhatikan kata jangan mau lagi. Jadi ada orang-orang yang sampai hari ini jatuh bangun, terikat dari satu dosa ke dosa yang lain. Bahkan ada yang terikat dengan dosa yang itu saja. Mengapa ada hal yang seperti itu? Karena mereka mau, ya. Mereka mau, bukan bisa atau tidak bisa. Ini persoalan mau atau tidak mau. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Roh Kudus itu, Roh penolong itu, Roh yang maha kuasa itu, yang maha kuat, sudah dianugerahkan untuk tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Jadi kalau ada orang jatuh bangun di dalam dosa, itu karena pilihannya sendiri, karena kemauannya sendiri, karena keputusannya sendiri. Nggak peduli apa itu yang namanya yang namanya dosa. Saya punya teman, ya, dia terikat sama yang namanya judi, ya, judi.
Dan kemudian setelah hartanya habis, ludes, des, des, dia bilang begini, ampuni aku Tuhan, tobat Tuhan, saya salah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Dan darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa kita. Bapak Ibu boleh sebut dosa yang begitu menjijikkan, begitu mungkin rumit dan memuakkan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Kristus Yesus Tuhan, ya. Nah, kemudian teman saya ini bertobat, Bapak Ibu sekalian. Dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, persoalannya ketika dia punya uang lagi, dia sudah jaya lagi, ketika semuanya berjalan dengan baik, dia tergoda lagi, Bapak Ibu sekalian, ya. Gara-garanya begini, Bapak Ibu sekalian, dulu di kota New York ini, kasinonya itu mesti pergi naik bis, ya, jauh, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam baru sampai ke tempat kasino. Dan hebatnya, kasino-kasino yang ada di sekitar kota New York itu memberikan voucher pada waktu itu secara cuma-cuma untuk kita naik. Nah, naik bisnya bayar, tapi voucher yang didapat itu lebih besar dari ongkos bisnya. Dan kemudian sampai di tempat kasino, voucher itu bisa dipakai untuk makan all you can eat buffet istimewa, dan lebihnya dipakai untuk judi, ya. Ini beberapa yang pernah tinggal di New York mengetahui akan hal ini, ya. Tapi teman saya ini tidak tergoyahkan dengan iming-iming seperti itu. Tetapi ceritanya jadi lain ketika di New York, Bapak Ibu sekalian, dibuka kasino, ya, dibuka kasino. Maka ketika teman saya ini pulang kerja dan pulangnya lebih awal dari istrinya, maka di rumah nganggur, Bapak Ibu sekalian, ya. Sambil nunggu kedatangan istrinya dari tempat kerja, maka pikirannya jadi aneh-aneh, Bapak Ibu sekalian. Dia pergilah ke kasino yang ada di dekat rumah ini, Bapak Ibu sekalian, di New York, ya. Dan pergi di situ, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dia jatuh lagi di dalam dosa perjudian. Dan singkat cerita, semua tabungannya ludes, des, des, dan kemudian minus, Bapak Ibu sekalian. Itu bicara soal perjudian. Juga ada seorang hamba Tuhan yang baru-baru ini dipecat, Bapak Ibu sekalian, ya. Baru-baru ini dipecat dan kemudian dia sudah tidak melayani lagi. Mengapa? Masa mudanya hamba Tuhan ini terkenal sebagai playboy, Bapak Ibu sekalian. Playboy cap kampa, ya. Playboy cap kampa, ya. Dan kemudian dia bertobat, dia melayani Tuhan, dia menjadi gembala, diberkati oleh Tuhan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, seperti kata Galatia 5 ayat pertama, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Setelah diberkati, pelayanannya diberkati, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya hamba Tuhan ini jatuh lagi dalam dosa perzinahan pada masa mudanya itu. Akibatnya dia dipecat dari organisasinya dan hari ini tidak melayani lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan itu membebaskan kita melalui Kristus sehingga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Roma pasal 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah hamba Allah. Bukan lagi hamba dunia, bukan lagi hamba dosa. Tapi kita semua adalah hamba Allah. Bersama saya ucapkan hamba Allah. 2, 3, hamba Allah. Oke, saya baca lagi. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, saya sering kali katakan begini, 7 kali orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali. Sekali lagi, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu dia bisa jatuh. Persoalannya, waktu jatuh dia mau bangkit atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengambil keputusan, sekali lagi bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi persoalan mau atau tidak mau untuk bangkit dari ikatan dosa. Ya, sebelum saya lanjutkan, dosa itu apa sih? Dosa itu dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia itu meleset dari sasaran, ya, meleset dari kehendak Tuhan, itu namanya dosa. Kalau Tuhan bilang begini, nggak boleh cerai, kecuali pasanganmu sudah mati atau meninggal dunia. Maka kalau orang bercerai, itu artinya hamartia, meleset dari sasaran, meleset dari kehendak Tuhan. Orang yang bercerai, orang yang di dalam Tuhan bercerai, itu dengan kata lain, meskipun dia tidak keluar dari mulut lidahnya, ya, dia nggak bilang begini, Tuhan engkau nggak becus. Itu yang ditunjukkan orang-orang Kristen yang bercerai. Itu dengan kata lain, Tuhan ini persoalan begitu rumit, engkau nggak bisa tolong aku, engkau nggak bisa selesaikan rumah tanggaku, maka jalan yang paling baik adalah cerai. Maka itu Tuhan marah sekali ketika orang-orang Kristen melakukan yang namanya perceraian. Alkitab bilang mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu daging. Ya, kok melenceng sampai ke pernikahan, ya kan? Ngomong-ngomong soal merdeka dari dosa, ya sekarang kalau kita kembali ke Roma pasal 6 ayat 22. Kita lihat bagaimana anak bungsu itu. Anak bungsu, Bapak Ibu sekalian, dia tinggal di rumah bapaknya dan dia memilih, Bapak Ibu sekalian, dia memilih untuk hidup di dalam dosa, untuk memuaskan hawa nafsu dagingnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini benar-benar singkat, benar-benar sementara, ya. Kemarin saya mendengarkan dari Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, ya, ada keluarga dekatnya yang masih berusia 45 tahun. 45 tahun, saya ditunjukkan fotonya, orangnya sehat, kuat, dan gagah. Tapi meninggal dunia beberapa hari yang lalu, sehingga Bapak Ibu sekalian membuat keluarga juga menjadi bersedih dan berduka karena ditinggal mati secara mendadak, ya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa hidup di dunia ini benar-benar sementara. Setelah itu ada kematian kekal untuk selama-lamanya, yang harus dipikirkan dan direnungkan bagaimana keadaan kita pada hari ini.
Dan waktu si bungsu itu dia hidup di dalam dosa, dia mengikuti apa yang dia mau, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhannya, waktu dalam keadaan terpuruk, puji Tuhan nih ya. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya, itu si bungsu nggak pakai gengsi-gengsian ya. Dia bangkit, dia kembali ke rumah bapaknya ya. Saya ngobrol sama Ibu Pendeta Hana, itu anak bungsu itu luar biasa, dia nggak gengsi ya kan, meskipun udah miskin ya, miskin bangkrut keadaan nggak baik, dia nggak gengsi-gengsian untuk pulang kembali kepada Bapa. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, ketika engkau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik, nggak usah gengsi-gengsian, bangkit kembali kepada Tuhan, dan pasti Tuhan pulihkan. Ibu Hana kemarin waktu ngobrol sama saya dalam perjalanan ke New Jersey, Bapak Ibu sekalian, dia bilang, banyak Pak, orang udah miskin, ya kan, udah miskin nih, miskin sombong, ya kan. Orang sombong itu Bapak Ibu sekalian Tuhan benci, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah sombong-sombongan, nggak usah tinggi hatian, nggak usah gengsi-gengsian ya. Kita ini semua nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita itu betul-betul membutuhkan Tuhan. Maka itu hari ini dimanapun posisi kita, mungkin kita merasa sedang tidak baik-baik saja. Ayo Bapak Ibu sekalian bangkit kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu itu. Maka anak bungsu itu Tuhan pulihkan, demikian juga setiap kita pasti Tuhan pulihkan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, orang fasik itu berbeda dengan orang benar. Amsal 24 ayat 16 berkata begini, 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jadi orang nggak dalam Tuhan, waktu jatuh, maka dia hancur lebur. Bapak Ibu sekalian, dia nggak punya kekuatan lagi. Dia pun tidak punya kemampuan untuk kembali. Tapi kita ini, yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menanggalkan semua ego dan gengsi kita kembali kepada Tuhan, kita nggak akan hancur, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ada adalah pemulihan daripada Tuhan. Ya, dalam pelayanan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, bahkan keluarga kami sendiri sudah mengalami hal itu. Maka itu saya percaya pemulihan itu juga pasti terjadi atas Bapak Ibu semuanya, ya, baik pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pemulihan dalam kesehatan, pemulihan dalam keuangan, pemulihan di dalam karakter, pemulihan dalam segala bidang di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa dia datang untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Maka itu sekali lagi pada tanggal 4 Juli 2024 ini kita sedang merayakan kemerdekaan Amerika, dan kita juga sekali lagi diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus. Maka itu pesan Tuhan hari ini, jangan mau lagi menjadi hamba dosa. Jangan mau lagi ya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Materkan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan kemurahan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa.
tapi kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Seperti kata firman Tuhan pada hari ini, kami mau dengan tegas, kami mau mendisiplin diri kami sendiri, kami mau keras terhadap diri sendiri Tuhan, untuk tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Karena kami tahu Engkau yang sudah memberikan kekuatan kemampuan kepada kami. Anugerai Bapa kami hati yang baru, seperti anak bungsu itu mau kembali kepada bapaknya dan hidupnya dipulihkan. Demikian juga kami mau kembali kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami percaya kami ini dicintai, dikasih oleh Engkau. Kami percaya setiap kami pasti Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.